WhatsApp. Nanti ada tuh. Ya. Ada apa? Kalau Anda ingin melanjutkan video ini, Sampah nggak usah lah. gitu. Emang kita temukan biasa aja. Assalamualaikum, bad nature. Nih, siapa? Jadi apa ini? Kenapa kamu undang aku ini? Sini. Bung Rom, Siap. Provinsi Kaltim itu dipilih jadi ibu kota dan itu jadi isu hot lah di jagat aku mau bilang jagat Indonesia. maya, cuma sebenarnya nggak jagat maya aja. Jagat raya, Ya, jagat raya. jagat raya, ya kan? Ibu kota bro mau dipindah, ya kan? Anjirnya Itu- Jokowi semena-mena ya. Dekat ya Mas. Itu dekat kan? Dekat lah. Ngomong sama aja bro. Iya kalau aku di. Minta maaf aja, enak kan klarifikasi kan? Maaf Pak ya. Saya cuma. Iya kan. Iya betul, aman aja, yang penting kan udah dimaafin. Nah, kalau aku sih gini, aku pernah dulu itu seingatku ya, aku mengidekan untuk kayaknya ibu kota itu harus pindah gitu loh, karena di sana kan itu crowded. Menurutku ya, Aku tuh ya. yang baru-baru ini kan banjir malahan. Aku Nah, tuh jadi justru dulu ya berharap itu kayak nggak usah lah dipindah ikan itu. Masalahnya sainganku untuk bekerja itu banyak nanti cuy. Kamu bayangkan aja itu jasa aku nggak pernah berpikiran sepesimis itu, Rom. Iya kan? Aku iya. Iya, aku bukan termasuk golongan orang sejenismu. Tapi Bang, Apa? kan di Kalimantan Timur ini kan ibaratnya nggak terlalu cepat kan, artinya gini. Maksudnya apa? Nggak terlalu cepat. Soal kan jangan dianggap ya ibu kota ini pindah kemudian dia nanti akan jadi kota metropolitan dan segala macamnya. Kan pasti nanti ada hal-hal juga di situ, ada persaingan sumber daya manusia. Pasti. Ada soal lingkungan dan segala macamnya. Nah, yang perlu soal persaingan sumber daya manusia. Nah, bahkan IKN belum pindah ya, kita ini seberapa sih dalam tingkat kualitas sumber daya manusia? Aku tidak pesimis terhadap masyarakat di Kaltim, enggak dong. Jadi apa kan namanya kalau gue? Pesimisnya terhadap sistem pendidikan yang di Kaltim kan agak turun dia ini. Nah, kalau itu diperbaiki dari awal berarti bukan masalah dong. Enggak telat. Masa terlambat sih? Enggak lah bro. Kalau katanya Pak Joko ini, ya kan, Indonesia ini enggak lagi berjalan untuk masa depan, kita tuh berlari. Enggak lah, menurutku perkembangan zaman itu sekarang udah laju banget bro. Kenapa aku bisa bilang gitu gini ya? Yaitu dulu orang-orang pintar pada saat ini tuh masih kecil itu nggak pernah dia nggak ada ketemu dengan yang digital. Sekarang ini digital bro, ekonomi aja bisa sampai melaju secepat itu gara-gara Gojek. Dulu ya kan perputaran uang itu lambat kan karena nggak ada ongkir, maksudnya nggak ada yang ini kurirnya dengan cepat yang nyari harus cari dulu. Sekarang kan lebih cepat. Kalau aku kayaknya itu masih bisa diatasi lah, soal pendidikan tuh ya sama-sama nyadari lah sebenarnya. Berarti harus komitmen juga dong. Nah itu sebenarnya yang harus kita jaga bareng-bareng ya kan. Kalau menurut sih, ya kan, aku nggak mau mengeluh-elukan Pak Joko juga karena sebenarnya ide itu aku duluan yang pernah mikir. Ada kok videonya, aku pernah. Cuman aku tuh waktu itu ngusulkannya nggak ke Kaltim, ke Kalteng. Nggak deskripsi aja di sini nggak perlu lah kayak gitu aja. Kita dengan ngomong kosong aja, nggak peduli soal itu sampah. Aku pernah cuma ke Kalteng lah ya. Cuman kalau ngelihat map besarnya Pak Joko ini kan sebetulnya agendanya ini kan agenda besar buat IKN. Nggak bisa itu selesai 5 tahun tuh masa Enggak ya. Kan sampai 2000 paling kan 20 tahun, 10-20 tahun. Artinya harus 20 Iya, pindah itu nggak asal pindah. 20 tahun kan? Berarti berapa 10 tahun belum? 20 tahun. 20 tahun berarti ada Belum lagi kan sebenarnya erat harusnya kaitannya 4 periode dia. Loh, enggak dong. Kan kalau zaman dulu ada namanya GBHN. 2 tambah 4. Garis besar haluan negara kalau sampah. Zaman dulu kan ada namanya GBHN. Kalau sekarang kan RPJP. Apa itu? Rencana Pembangunan Jangka Panjang ya kan. Nah, sekalipun ganti pejabatnya,
tapi karena sudah ada blueprint desainnya, ya kan mereka harus menjalankan visioner solusi itu. Nah, Pak ya. Joko nah nanti yang ganti dia ini nggak bisa dong, nggak mau aku. Ya. Harus sevisioner dia juga dong, masa diganti terus mikirnya kan pasti beda itu. Sekalinya sudah Tapi kan sudah di top, capek bro. dipindahkan kalau wah aku nggak bawa di sini, aku Ya, pindah ya. ke sana aja. Aku kurang seberapa, tapi paling tidak memang itu benar. Karena pengaruhnya kan sama geopolitik kan, kayak mana politik ya kan besar itu, belum lagi urusan sama dunia. Karena agendanya ini kalau dilihat kan ada proyeknya jalur putra itu, jalur obor itu kan, kepentingannya. Jadi nanti pokoknya inilah, kalian baca aja lah, aku jelaskan kayak burung aja. Tapi paling nggak ini yang mau aku tanyain, Rom, setuju nggak lo IKN pindah? Ya, kalau banyak yang setuju aja aku. Secara jujur setuju. Setuju karena apa ya, ibaratnya mungkin yang dibutuhkan Kaltim ya memang mungkin ya. Indonesia juga dibutuhkan. Kalau tujuannya sih katanya kan untuk menciptakan tidak ada lagi namanya Jawa sentris, tidak ada lagi ini, tapi dia Indonesia sentris ya, artinya pembangunan merata-rata. Dan harapannya kenapa di Kalimantan Timur ya karena kan di tengah-tengah dia, selain kondisi Tengah-tengahnya di Geografis. Selat dulu tengah-tengah. geografisnya yang bagus dan juga dia terletak, jadi harapannya pulau-pulau yang ada di sebelah ini kan bisa terlihat Bener itu lagi warga ibu kota ntar. kayak anak kampung. Tapi sebenarnya kan tidak bisa tutup mata juga karena banyak Tapi jangan sampai jadi Kalimantan sentris justru. ya, Jadi kalau banyak katanya- konspirasi juga tapi soal itu kan karena kepentingan lah. Belum lagi asal kalian tahu aja ya, lahannya itu kan lahan Gambut. banyak yang anu lah bakalan bersinggungan sama lingkungan lah ya kan, hutan. Terus perlu dipikirkan juga soal satwa di sana bagaimana. Tapi benar paling nggak gini Rom, sama Tapi kan bukan di kawasan kecemasan konservasi dia kan. ada kebagian kena. Sama juga. Tapi Makanya kan itulah, Pak, ya. Forest City, Pak, Forest City. Forest, namanya forest itu hutan itu ada pemukiman. Nah tapi aku juga setuju lah, tapi paling tidak kita sama-sama harus bisa kritis lah. Aku di video call. Aku buat video yang melihat. Pacarnya warga ibu kota sama. Buat video. Kan dulu ya, aku lagi buat video nih. Dia di Mawar. Bentar ya. Astaga lama ini. Di Mawar. Telepon dulu. Nah jadi paling tidak begitulah bro kan. Paling nggak kalau bilang setuju, tapi paling nggak perlu kita kawal bareng-bareng proses pemindahan ini bagaimana, karena banyak banget yang bersinggungan, baik soal politik, baik soal lingkungan dan segala macamnya. Yang jelas itu memang perlu kita kawal bareng-bareng tuh, kita kawal bareng-bareng kan gimana pembangunannya, konsepnya bagaimana, karena itu sudah keputusannya. Jangan jadi kalau sudah jadi ibu kota terus di sini jadi apa ya, momok buat orang gitu, bakal nanti banyak kriminalitas jadi meningkat, terus pembangunan kumuh dan segala macam. Itu bisa saja terjadi kalau startnya nggak bagus, maksudnya kalau Bentar ya. pengelolaannya nggak bagus gitu, tata kelolanya nggak bagus. Tapi kalau tata kelolanya bagus, tata kotanya bagus, aku rasa itu bakalan jadi hal yang bagus lah pasti kayak gitu. Amsel kan sama kamu dia itu pasti. Kenapa dia? Lanjut ya. Lanjut. Paling tidak begitu Rom, paling tidak kan ikan ini kalau mau dilihat dari sisi negatif pasti banyak. Tapi kan kalau ngeliat dari sisi positif, nah itu kita perlu kritis, kita perlu kawal bareng-bareng untuk misalnya kayak apa ya? Di sana lahannya hutan bro. Gimana soal kebutuhan air di sana? Gimana soal pemukiman? Gimana soal persaingan sumber daya manusia? Nah, memang itu jadi masalahnya lah ya. Tapi paling nggak kalau kita bisa kritis, kita kawal Pak, kita kasih ide. Kita kan sebagai anak muda ini kan kita kasih ide. Harusnya begini nih. Tapi kan ya dengan kajian ya, aku rasa itu bakalan bisa diatasi lah. Karena misalnya begini Rom, Jakarta itu sudah ada duluan sebelum Indonesia loh, Batavia itu. Jadi tata kelolanya mungkin agak sulit gitu loh. Makanya terjadi banjir besar-besaran. Mungkin ya. Nah, kalau di sini ini kan ibu kota baru ini kan lahannya kosong.
Mungkin yang situ kan yang ada di situ kan makhluk-makhluk sejenismu lah. Kan yang ada di situ kan binatang. Nah, tapi kalau misalnya kalau ada rumah dulu baru jalan, otomatis jalannya kacau, Bro. Drainase ngurusin segala macam lebaran susah. Tapi kalau ada jalan dulu baru pemukiman, kurasa halnya berbeda. Bangun dulu, dibikin dulu denahnya gimana, ini gimana. Lagian aku ngeliatin bukan bukan konsepnya untuk ibu kota negara ya, tapi ini pemenang sayembara itu luar biasa banget, Bang. Terlalu utopis saya. Yang nomor 1 ya, tapi aku lebih setuju sebenarnya yang nomor 3, pemenang sayembara nomor 3 itu konsepnya lebih keren itu. Ada ngeliatnya? Nggak ada. Lihatlah dia. Itu aku sebenarnya kalau desainnya seperti yang pemenang sayembara nomor 3 itu itu keren banget itu. Maksudnya dia itu bentuknya jadi kayak sarung gitu loh. Kalau yang pertama itu kan inilah ya. Wakanda ya. Iya asli Itu kayak ada Wakanda, itu desainnya. enggak, aku yang kurang setuju di desainnya yang pertama itu ya sedikit aja kurang setuju itu gini. Itu kayak jelas banget antara kastanya bangsawan dengan proletar itu nah. Iya. Lu di bawah ini tuh. Jadi enggak, maksudnya kalau mataku aja sih ngeliat itu kayak jangan yang itulah, yang lain aja lah gitu. Yang nomor 3 lebih cakep tuh, kayak lebih ini. Tetap ada di sini tempatnya pemerintahan di sini. Terus integrasinya enak tuh. Ya bagus sih. Rata-rata bagus lah ya, karena nggak mampu kan. Kalau aku yang ngedesain ya mungkin jadi aja, jadi TPA. Mungkin ya. Tapi ini Bang, Bagus. maksudnya soal IKN ini tadi kan perlu juga kita melihat di samping-sampingnya. Ada dulu bagus itu aku pernah datangin pas liputan itu yang menteri Hubungan. bukan PUPR ya itu kayaknya. Ngerti ya apa berhubungan sama menteri ya? Hah? Menteri PUPR kalau nggak salah itu ya. Ya, si Basuki kan. Yang di Muhammadiyah itu. Basuki. Wah, ini tuh Mendagri tuh. Menpan RB. Lain Ya. kalau Basuki. Bukan Bang. Bukan PUPR itu. Yang di Muhammadiyah itu nah. Ya, coba cari dulu. Haidar Nasir. Nah, Menpan apa dia? Menpan RB kah? Bukan Menpan. Menristek Dikti. Iya, coba kamu cek. Menteri apa dia? Lama ya. Dikti itu. Muhajir Effendi. Ya, menteri apa dia? Menko PMK. Oh, PMK. Apa dia bilang? Ngapain kamu nyari itu dari tadi? Apa yang kamu terangkan? Jadi Kenapa? Dia bilang. dia bilang kayak gini, katanya diharapkan itu IKN ini membentuk generasi sesuatu yang generatif dia, Apa itu maksudnya? bukan yang sifatnya parasitis. Jadi artinya IKN ini tujuannya itu kan untuk membangun, ibaratnya soal sumber daya manusianya kan, soal pembangunan di sekitarnya kan. Nah, soal sumber daya manusianya diharapkan bisa menjadi efek yang generatif, artinya persaingan itu akan lebih sehat dan perputaran ekonomi akan lebih maju dan segala macamnya itu. Dan juga jangan sampai jadi parasitis. Nah, maksud parasitis ini artinya bisa jadi sumber daya manusianya kemudian tertinggal, dia dikalahkan oleh para pendatang-pendatang. Nah, bisa jadi juga justru sumber daya manusia yang ada di sini malah berkembang, yang datang ke sini jadi pengangguran. Atau Ya, bisa jadi dua-duanya nggak maju, Bisa jadi nambah pengangguran, akhirnya jadi efek parasitis dia. jadi masalah sosial ya. Ya, Masalah tuh, sosial. karena ini kaget loh ini. Banyak yang kaget loh nanti ini IKN ini kemudian dipindahkan. Ini termasuk walaupun sudah lama ya sebenarnya dari zaman Soekarno loh ini. Iya. Mau dipindah ke Kalimantan ini. Oke lah, betul Tapi juga. sekarang kaget lah ibaratnya, banyak efek ini nanti pasti harus diperhatikan. Iya, betul juga. Nah, ada satu lagi yang aku pengen nih, Bro. Serunya itu menurutku ya kan? Serunya itu begini. Anggarannya diperkirakan itu kan mencapai berapa triliun? Kurang baca dulu. Ratusan triliun lah paling tidak dalam proses pemindahan ini. Nah, menariknya itu, ini menurutku ini lumayan jago ini Pak Joko ini soal ini kan. Karena begini, proyek itu kan proyek besar itu, Rom. Ya. Nah,
aku tuh ngebayangin ini nah, itu duit banyak itu bakalan berputar, ya kan? Itu di Indonesia aja, gitu loh. Apalagi kalau sampai kontraktor-kontraktor yang pengerjaannya, terus bahan bakunya semua diambil dari Indonesia, itu duit bakalan muternya di Indonesia aja itu. Bagus dong. Nah makanya aku bilang itu bakalan bagus gitu loh. Ini makanya aku bilang dia jago, Pak Jokowi dia jago gitu loh, bikin proyek besar di dalam negeri gitu kan. Apalagi ke pengerja-pengerjaannya orang-orang ya dari konseptornya, dari pengerjaan kontraktornya dan segala macam itu orang-orang Indonesia. Misalnya usaha-usaha yang ada di Indonesia itu apa nggak mau duit itu mutarnya di Indonesia, aku rasa bakalan soal inflasi dan segala macam, soal ekonomi ya itu bakalan bagus lah, bakalan maju itu soal ekonomi. Itu yang ku bayangin tuh, gitu loh. Kalau misalnya kita kan, kalau misalnya kita belanja keluar kan otomatis kan duitnya keluar tuh larinya. Ini kalau kita belanja di dalam negeri, nah itu perlu juga itu kita kawal. Nah terus satu lagi apa ya? Kemarin aku juga ngobrol sama, tapi nggak ngobrol sih aku. Nggak kayak nggak mau kayak borjuis. Nah itu bisa juga orang kayak orang kaya yang ada ya kan? Pastilah, Rom. Ini kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Makin kalau ada sih ada. Makin kesini itu kan makin jauh perbedaannya. Poinnya itu makin jauh gitu ya. Itulah, nggak tahu lah itulah soal itu. Nanti kita ngobrol sama ekonom lah, lah. Nah, kalau kompetensinya Romi kan kurang. Nah, serunya begini nih kan, untuk para jurnalis-jurnalis di Kaltim lah khususnya kan. Nah, ada kemarin Pak Kepala Dinas Kominfo Kaltim itu sebetulnya sumber daya manusia jurnalis di Kaltim ini harus mampu bersaing juga. Nah, itu sudah. Nah, karena pada saat nanti ibu kota pindah ke sini, mampu nggak jurnalis-jurnalis lokal yang saat ini lokal di Kaltim ini bisa jadi jurnalis ring 1 gitu, atau enggak nanti jurnalis ring 1. Nah, itu masih ngomongin sumber daya ya. Nggak usah ngomongin yang banyak-banyak, misalnya orang jurnalis aja lah. Orang-orang sejenismu ini kan jurnalis kan. Nah, mampu nggak nanti bersaing atau enggak soal sertifikasi ya. Dia ngomong pas lagi UJK TV itu, IJTI. Mampu nggak bersaing ini nanti untuk menjadi jurnalis ring 1 atau enggak masih jadi jurnalis lokal juga. Nah, paling tidak kan kita harus juga mampu bersaing soal itu. Banyak lah sebenarnya kalau mau bahas IKN ini, tapi paling tidak overall-nya lah, ya kan? Udah ya. Overall-nya itu aku sih sampai sekarang ini sudah mau nggak mau lagi ngeributin soal setuju atau nggak setujunya kalau aku menurut sebetulnya. Sudahlah kita ikutin aja lah yang dimau penguasa ini kan. Ya udah kita kawal aja lah daripada kita jadi kontra melulu kan. Kalau ada pilihan yang lain, tapi kan sampai sekarang belum ada pilihan yang lain ya. Ya aku ngikutin aja sih. Pembangunan kan sudah. Bukan karena aku orang Kaltim juga ya, entah kemana pun lah. Karena sebenarnya aku pernah mengidekan itu gitu untuk pindah dari Jakarta gitu. Tapi aku satu nih bang, maksudnya gini, di Kaltim kan luas dia. Artinya ya maksudnya harapan dari IKN ini kan untuk membangun perputaran ekonomi di sekitarnya gitu kan. Jadi pasti isu-isu soal perpindahan IKN segala macamnya itu anginnya itu kemana-mana dia. Artinya sampai ke Malaysia, sampai kemana-mana loh. Ya itu maksudnya harapan-harapan itu kan pasti muncul itu. Misalnya daerah-daerah banyak loh ya, daerah-daerah di Kaltim ini yang belum terekspos dan tentunya masih banyak ini loh ya, masih banyak kesenjangan di situ dari segi pembangunan dan segala macamnya. Contohnya Makamulu ya, di sana kampung itu ada Marangkayu dan segala macamnya. Desa banget itu di situ. Terus di tempat-tempat lain pasti di daerah-daerah Kalimantan Timur lah pokoknya, atau di Kalimantan lah. Nah artinya gini, pembangunan maksudnya jangan sampai justru nanti di desa-desa daerah-daerah itu hanya menjadi penopang. Jadi ibaratnya kayak lumbung aja deh, misalnya untuk pertanian, untuk menopang seluruh aktivitas di ibu kota, pusat ibu kota negara itu kan pasti butuh makan dan segala macamnya. Ya emang kenapa kalau jadi penopang? Nah maksudnya gini, akhirnya kan pembangunan di situ ya cuma itu aja dia, tidak pembangunan tidak berdampak ke situ. Nggak apa-apa dong. Kok nggak apa-apa sih kamu? Kalau menurutku sih justru kalau menurutku nggak apa-apa loh Rom. Nggak apa-apa loh. Kayak kalau menurutku ya, misal begini. Ada misalnya daerah, misalnya udah banyak petaninya, kayak Marangkayu itu kan petaninya banyak. Ya tambangnya banyak. Ya tambang singkirin paling tidak kan. Kalau tambangnya nggak apa-apa. Memang jadikanlah itu lumbung. Yang penting kan masyarakatnya sejahtera.
Ya tahu dari mana kamu dia bakal sejahtera? Nah itu yang harus dipastikan gitu. Entah apapun yang terjadi nanti itu paling nggak dipastikan sejahtera. Walaupun di sana pembangunan misalnya sedikit, karena memang di sana nggak butuh pembangunan, bro. Ini contoh kecil aja. Secerdas apa aku tanya? Ini contoh kecil aja. Ini contoh kecil ya. Aku tahu ngerti maksud. Misalnya gini. Ini nih di Samarinda ya. Ini akhir tahun kemarin itu lagi banyak-banyaknya program semanisasi. Ya, Bener nggak? betul. Setuju nggak lu? Mungkin banyak yang setuju lah ya, Romi kalau memang agak susah jawab. Tapi faktanya, sebagian masyarakat itu semanisasi itu menjadi momok loh, Rom. Karena pembangunan itu nggak serta-merta bagus. Kayak misalnya jalanan ditinggikan, banjirnya pindah ke rumah, gitu nah. Jadi pembangunan itu tidak mesti bagus kalau memang tata kelola yang nggak bagus pengelolaannya. Nah, semisal ada daerah misalnya terpencil, misalnya nggak ada akses ya, itu parah kalau nggak ada akses gitu loh. Kalau mau hulu kan nggak ada aksesnya dibagusin. Tapi kalau pembangunannya tidak semegah seperti di Samarinda misalnya, menurutku nggak masalah. Yang penting orangnya sejahtera gitu loh, karena itu kearifan lokalnya di sana. Kalau soal itu ya memang tidak menjawab 100% yang kamu maksudkan. Apalagi aku ngerti lah, kawan-kawan juga pasti ngerti lah. Dia paling nggak pembangunannya merata, tapi pembangunannya tidak mesti sama kan? Ya. Nah itu kan. Oke lah di sana. Bisa nggak maksudnya gini? Nah itu kita kawal. Pemerintah juga itu Kawal. harus ini juga dong. Harus Apa? komitmen juga dia. Loh ya iya itu ya. Artinya bukan dari segi pembangunannya aja, nanti diperhatikan soal pendidikan. Nah kalau pendidikan aku setuju. Pendidikannya dan segala macamnya. Maksudnya gini, kalau dan sampai ya itu jadikan lumbung juga, bukan lumbung untuk ikan segala macam, lumbung untuk para Brengsek. pengusaha dan segala macamnya. Misalnya gini, Mengapa kalau jadi lumbung usaha? loh Pak, soal misalnya pertanian dan segala macamnya, Ah, apa kira-kira yang bisa muncul di situ? tadi Hal brengsek apa yang bisa muncul dari situ? Apa? Tengkulak cuy, loh. hubungan dan segala macamnya. Itu kan ada juga nanti di situ. Ya pasti lah. Nah, gitu. Enggak, itu kita sudah obrolkan Ini dari aku kasih kamu satu contoh kasus nih ya. Jadi di kampungku itu, kemarin kayak itu, Ya. mereka itu Kamu ramah aja. ya, Putar dong gitu ya. santan ya, ukur tanah cuy, Nah. ukur tanah mereka itu, karena katanya nanti ada yang masuk di situ, perusahaan untuk menjadikan di situ smart city, ada di beritanya itu. Nah mereka itu mulai ukur tanah, mau dijual itu tanahnya, nah, senaif itu gitu nah. Nah, ini kan jadi momok juga, artinya yang mau soal mau dijadikan lumbung pertanian dan segala macamnya itu kan bisa cuma jadi harapan yang utopis. Iya juga. Nah, tapi Itu malah nanti jadi oke lah misalnya jadi smart city ya. Terus padinya mana itu, lumbung padinya? Nah, kan maksudnya jadi ini tapi nggak sih, enggak, malah kamu juga. rancu sendiri Rom, kata-katamu Kok Rom. rancu gimana? Smart City. Ini soal smart city aja ya. Oh dia itu. Kalau Caranya dia dijadikan kayak gitu. Kalau dia jadi smart city tapi penduduknya tidak smart, bukan smart city. Belum jadi ini smart city. Nah, bisa. Karena smart city. Nah, itu- tapi ada juga Bang, kemungkinan lain bisa jadi itu jika smart city atau ibaratnya perumahan itu untuk golongan-golongannya, Nah. ibaratnya pendatang dan segala macamnya. Yang masyarakat di sana terus jadi apa mereka di sana? Ujung-ujungnya dia apa? Pekerja. Loh, tapi kan nanti sudah diobatin sama pendidikannya, kalau memang bagus kan otomatis dia mampu bisa enggak pendidikan ini yang nah soal itu yang betul-betul. jawabannya sama seperti jawaban yang tadi. Itu yang kita kawal sama-sama. Mumpung belum pindah, prosesnya masih lama. Pindah ini kan nggak cuman angkat telepon pickup, bro pindah gua nih. Enggak kan nggak gitu ya kan. Nah itu kan bisa kita kawal karena prosesnya kan masih panjang ya kan. Yang jelas optimis aja lah. Kalau aku sih sebenarnya memilih sekarang ini ya optimis. Mau gimana sudah ya kan. Kecuali nanti tiba-tiba ada surat presiden atau apa yang baru kan, oke nggak jadi kan, PHP aja misalnya gitu kan, ya sudah lah nggak apa-apa lah. Yang paling tidak yang mau pesanku ya udahlah ya, kalau mau diulik kan banyak betul itu loh. Nanti mungkin ada part 2 lah mudah-mudahan. Paling tidak kawal aja, bersikap kritis aja lah, menyikapi isu ini kan, daripada norak soal yang lain-lain kan. Paling tidak kamu kawal aja. Kalau memang jadi ketakutanmu sama seperti Romi ada ketakutan baru atau seperti aku tadi, dan itu ya kamu harus bisa berjuang soal itu gitu loh kan, demi negara kita tercinta ini kan. Gimana? Ya, kalau suka itu lagi. Selesaikan dulu. Apa pesanmu Rom? Jangan, cuy. Pesanku adalah, maksudku aku nggak banyak ngomong lah. Ibaratnya kalaupun IKN pindah, harapannya pasti hal itu bisa membawa kesejahteraan untuk aku, untuk aku dan masyarakat. Harus. Iya kan, untuk masyarakat lainnya. Artinya ya
harapan pemindahan ibu kota, harapan seluruh umat manusia yang ada di Indonesia juga semoga bisa terwujud setelah pemindahan IKN itu tadi. Dan jangan PHP cuy, sakit itu. Sudah persiapan banyak banget loh, nggak jadi gitu.